Baik. Selamat malam Pak Eri, apa kabar? Ya, selamat malam Coach Arta. Sehat Ya, selalu Coach Arta gimana? ya, baik. Karena saya belum pernah bertemu dengan Pak Eri, tolong diceritakan sedikit kegiatannya sehari-hari apa ya Pak? Oke, ya terima kasih. Saya sehari-hari itu sebagai pengawas sekolah khusus untuk Nah, SD SMP di Kota Denpasar. Sorry. oh, wow, pengawas ini ya. Iya, Berarti orang penting. Untuk SD SMP bisa digabung memang. SD iya SMP. untuk sekarang ya bisa SD SMP, TK SD, Oh, kecuali SMA yang terpisah ya. oh, di Hmm. Kota Denpasar. Sudah berapa lama jadi pengawas Pak? Ini baru bulan keempat, masih newbie. Oh, Bapak juga kelihatannya masih muda ya Pak Eri ya. Enggak, saya udah 40. Oh gitu, oke. Baik, kalau gitu kita akan melakukan coaching malam ini. Seperti Pak Eri juga pasti sudah tahu, coaching itu adalah eh, percakapan intensif antara kita, di mana kita akan membicarakan tentang tiga hal: tujuan, langkah-langkah, dan sumber daya. Eh, Tugas saya adalah mendukung Bapak, mendengarkan Bapak, dan sesekali bertanya untuk memperjelas tiga yang tadi. Bapak tentunya punya waktu ini ya, pasti ya. Oke. Pasti. Nah, susunannya pasti eh, membuka tujuan apa, kemudian langkah-langkah, sampai nanti ke penutup dan feedback. Feedback bagaimana untuk meningkatkan kualitas coaching kita. Saya akan catat ya Pak ya, supaya, Ya, tapi ini akan rahasia kok. Saya simpan Pak Eri. Don't worry. Kita siap ya Pak? Oke. oke, siap. Apa target Pak Eri dalam waktu dekat ini Pak? Oke, target saya Coach Arta ya setelah saya mengikuti Diklat ICT ini saya juga berpikiran kenapa tidak saya gunakan kompetensi coaching ini untuk tidak hanya sekadar untuk teman-teman kepala sekolah atau guru, bahkan saya pengen untuk yang lebih luas itu semacam apakah ini bisa dibuat dalam bentuk diklat gitu. Jadi saya pengen jadi narasumbernya gitu kan, mencoba untuk memberikan informasi kepada teman-teman guru atau kepala sekolah bagaimana sih sebenarnya menerapkan coaching kalau kepala sekolah itu mengcoaching guru, kalau guru itu bagaimana dengan sesama atau bahkan nanti bisa ke murid. Itu uh, tujuan saya yang dalam waktu dekat yang bisa saya harapkan terwujud gitu. Posisi Bapak memang sangat sangat menguntungkan banget ini untuk melakukan kegiatan bentuk diklat gitu. Di pikiran Bapak itu menjadi kegiatan berbayar ya Pak, Iya, diklatnya. benar-benar. Oh, Oh ya. bagus, bagus Pak. Oke, ya. Kebetulan kami kan ikut MCI TOT ya Pak ya, Teacher of Trainers. Itu Iya. itu sangat bagus banget untuk diikuti Pak Eri, TOT-nya. Hmm. Jadi eh, i- maaf ini informasi sebentar. Jadi sambil sambil kita belajar, sambil kita dipersiapkan untuk menyelenggarakan mendesain pelatihan Pak Eri. Kalau mau eh, saya nanti bisa ini Bapak untuk ikut. Apakah ada MCI? Ini kebetulan masih baru Pak masuknya. Apakah masih bisa masuk? Join aja Pak Eri. Menurut saya sih bagus. Ini baru sesi kedua kok kami. Oke. Hmm. Itu info aja. Siap. Mengapa menurut Bapak itu penting? Nah, ini penting kan satu kan eh, sebagai melatih sih sebenarnya melatih saya untuk terbiasa melakukan karena gini, pendampingan-pendampingan di sekolah sekarang itu kan sebagai pengawas itu posisinya sebagai pendamping. Tidak lagi seperti dulu dia sebagai kontrol tidak, tapi sebagai pendamping untuk mendampingi kepala sekolah menyusun program, bahkan menerapkan Hmm. nanti programnya untuk kemajuan sekolah. Nah, ketika mereka mampu menyusun program, salah satu kan menyusun tujuan itu, kalau kita mampu menuntun mereka dengan pertanyaan-pertanyaan berbasis pada coaching itu tentu tujuan yang mereka buat itu menjadi jelas. Nah, dengan jelas itu, maka akan mudah bagi kepala sekolah melakukan eksekusi. Nah, di bayangan saya seperti itu alurnya gitu, sehingga saya pengen Ya, banget mencoba. Kalaupun tidak harus berbayar nanti Coach Sarta ya mungkin dengan pendekatan-pendekatan di awal dulu kan ketika saya harus berbayar itu berarti saya harus punya lisensi seperti yang Coach Sarta bilang. ya, Nah, sementara sekarang kan masih di level si
dampaknya bisa untuk bukan hanya sekadar kepala sekolah kepada guru yang tidak sampai ke dalam bentuk pelatihan gitu. Nah, mungkin jangka Hmm. jangka nantinya itu deh dulu. Jadi yang ke depan ini saya ubah menjadi yang pendampingan itu dulu. Karena gini, em, peraturan yang terbaru kemarin itu Ya. dari strategi pendampingan itu bulan Januari ini harus sudah kita bisa memetakan kepala sekolah itu seperti apa Oh, gitu, sehingga di bulan Februari mereka sudah ya. bisa menyusun rencana gitu. Jadi itu target Oke. yang lain. Ya. Nampaknya lebih lebih Oh, itu berarti berlaku untuk seluruh Indonesia ya, Pak Eri ya? iya iya benar-benar Oh, boleh seluruh tahu peraturan Indonesia. nomor berapa gitu Pak supaya kita Em, per, per Dirjen hmm, 3787 tahun 2023. 378 tahun 2023. 3787 ya, Oh, 37. 2023. Oh, tahun 2023 malah ya. Iya, Oh, 2023. oke. Kelihatannya digalakkan lagi ini perlunya pendampingan kepada kepala sekolah. Begitu kita tahu petanya, lalu nanti disusun rencana bagaimana mengupgrade mereka atau melakukan sesuatu buat mereka. Begitu Pak Eri? Iya, benar, Oh, benar sekali. jadi kelihatannya udah wajib ini ya Pak. Oke, Oh, makanya saya wow. pengen banget itu biar punya basic dulu sebelum Good ke news ini Pak, good news. Good news. Artinya siap. kalaupun tidak berbayar, tapi percakapan coachingnya bisa dilakukan begitu ya Pak? Benar, benar, benar. Oke. Nah, ini 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 tugas mulia sekali nih Pak Eri. Saya dukung Bapak, saya support Bapak, Siap, ya kan? siap. Nah, eh, mempersiapkan pelatihan berarti percakapan-percakapan coaching. Menurut Bapak supaya Bapak kelihatannya jauh lebih siap, boleh kita tahu apa tantangan yang Bapak lihat dulu deh. Oke, tantangan yang saya lihat itu kan eh, tingkat percaya diri dulu gitu. Kalau kalau kita nggak pede, terus kalau nggak Ya, kuasai ilmunya itu atau minimal ya, pengetahuannya dulu kan kita nggak bisa aplikasi. Nah itu yang pertanyaan. Yang kedua, ya. mungkin istilah coaching bagi teman-teman sekarang kepala sekolah yang ya boleh katakan yang lulusan guru penggerak mereka tahu gitu. Tapi kan audiens saya itu kan tidak semua lulusan guru penggerak, gitu. Jadi mengenalkan istilah coaching itu sedikit Oh. tidaknya ada plesetan kucing gitu kan. Nah, jadi itu jadi tantangan juga kan mengenalkan Oh, model ya model pendampingan coaching ya, gitu. betul, betul. Jadi belum pede, mungkin juga informasi tentang coaching itu masih belum belum terlalu masyarakat. Pernah dengar tapi tidak tahu Betul. bagaimana persisnya gitu. Masih adakah tantangan berikut lagi? Ya, em, sementara itu dulu kerja yang bisa Eh, saya coba petakan karena selama coba ini. Bapak putar cara berpikirnya. Kalau Hmm. belum banyak orang tahu tentang coaching, good news-nya apa menurut Pak Eri? Kita bisa menjadi orang pertama yang tahu yang bisa mengenalkan kan gitu. Yeay. Keren, keren, keren. Uh, Bapak cerdas sekali. Oke, Semoga. iya. Kalau masalah PD itu karena Bapak orang pertama, tidak terlalu kelihatan PD-nya nanti kan Pak? Ah, oke. Ya, Nah, saya saya mau latihkan bertanya itu. malah ke Bapak. Bapak kan Hmm. pengawas. Mengapa Ya. Bapak merasa masih belum PD? Hmm, karena gini, dari sisi usia, Bu, dari sisi karena kan sudah turun temurun dari dulu tuh orang itu jadi guru, kemudian sudah mau pensiun jadi kepala sekolah, mau pensiun lagi jadi pengawas. Nah, sekarang kan Ya, paradigma yang kemarin itu berbeda, gitu. Saya dapat eh, reward dari pemerintah, diberikan tugas ini itu untuk sekarang bagaimana menjadi pendamping sekolah gitu. jadi Nah, jadi Bapak kan tidak dari reward itu guru kan ya, Pak? Bapak bukan dari saya guru. dari guru dulu. Saya guru 5 tahun, kemudian kepala sekolah 2 tahun, 2 tahun sampai 3 tahun, baru saya Oh, dapat undangan dari kementerian untuk uji kom, saya lulus gitu. Jadi karena lulus itu saya diangkat oh, menjadi Bapak pengawas. lewat ini, Nah, artinya guru penggerak, eh, lewat guru saya lewat penggerak, enggak? gini, saya rekognisinya, Bu. Jadi saya tidak dari Oh, guru penggerak awal, tapi saya mulai dari
pengajar praktik, fasilitator, dan instruktur. Jadi ada reward yang diberikan pemerintah melalui Jikon. Oh, wow, wow, wow. Oke. No wonder ada seorang pria masih sangat muda sudah pada posisi di mana orang-orang berhikmat pada ngumpul gitu ya, Pak. Semoga. Kalau jenis sekolah sebelumnya, Bapak kepala sekolah di mana? Di SD, Bu, di SD Oh, SD. negeri saya. Oke. Iya, Nah, ini baru 4 bulan ini menjadi pengawas juga tidak mudah juga ya. Masih sedang proses betul, adaptasi. Begitukah? betul, betul banget. Oke. Itu yang adaptasinya. Oke. Iya. Ya, bisa dimengerti juga sih, Pak. Sangat paham ya. Ya. Jadi apa? Karir pathnya itu cepat sekali. Iya, termasuk cepat, Bu. Ya. Jadi tidak diduga aja sih sebenarnya. Oh. Malah itu tidak membuat pede ya. Iya kan, em, namanya kita orang itu kan marah, kan justru kita harus apa ya, muliakan gitu kalau kalau menurut saya, Bu. Jadi kan kita nggak bisa eh, istilahnya nyuruh-nyuruh gitu, tapi kan kita harus bertanya bagaimana, seperti apa. Nah, itu kalau bagi saya itu. Jadi saya tidak tidak siap untuk harusnya ibu begini, harusnya bapak begini. Nah, di sana saya belum siap karena Bapak, Bapak coba sisi pengalaman berpikirnya, mereka jauh. berpikirnya eh, saya termasuk usia senior, tapi cara berpikir saya masih sangat muda. Saya bawa Pak Eri sekarang kepada cara berpikir. Bapak masih muda, tapi Mm-mm. sudah pengawas. Apa apa di bayangan Bapak seharusnya pengawas itu melakukan apa? Bapak tadi udah bilang pendampingan. Coba Bapak uraikan Mm-mm. sedikit. Mendampingi itu tugasnya ngapain? Oke, mendampingi itu kan pada dasarnya jika ada sesuatu yang keliru kita luruskan. Kemudian Ya, ada sesuatu yang memang sudah baik dan bisa kita up lagi menjadi jauh lebih baik, kan kita bisa berikan uh, semacam masukan seperti itu, Bu. Nah, contohnya misalnya um, sekolah A sudah bagus, itu kita bisa ini akan lebih bagus ya, begini begini begini. Nah, coba yuk kita sama-sama. Nah, di sana kalau uh, saya kan mungkin karena dari jenjang SD ke SMP itu yang ya, juga belum lain bisa lagi ya. berpikir. Wah, ini saya SD gitu ya. Jadi saya Ya, belum paham tentang SMP. Sekarang kan saya pegang SMP. Dan, ya, saya lebih banyak tidak percaya dirinya di SMP daripada di SD. Di SD ya, kan karena saya betul. jadi guru SD, kepala sekolah SD. Jadi ketika ketemu yang di SMP, saya harus belajar dulu seperti apa sih situasi SMP kan dengan SD sangat beda gitu. Dari sisi Ya, kompleksitas juga berbeda banget. ya, Nah, di sana ya, yang menjadi eh, merasa, kalau minder sih enggak ya, tapi kurang percaya diri aja gitu. Khawatir ya, nanti, ya. wah ini pendapatnya disamain kayak SD gitu. Nah, masih ada pikiran-pikiran seperti itu dalam dalam pikiran Hmm. saya. Bapak pernahkah keseleo? Pernahkah dianggap tidak bisa? Sampai sekarang enggak itu. Jadi Belum. keberah Berarti ya, belum sampai kan? sekarang enggak. Oh, Ya, belum. Oke. Berarti Bapak masih on the track ini. Belum pernah oke. ada penolakan begitu? Belum. Oh, belum. Oke. Eh, orang seperti Bapak yang masih muda justru sangat diharapkan menjadi pengawas. Coba coba Bapak uraikan itu. Itu artinya apa? Muda tapi pengawas. Bukan tua jadi pengawas. Hmm. Karena kalau tua seringkali menasehati, padahal belum tentu Oh cocok. gitu benar sih. Hmm. Oke, Gimana oke, Bapak saya coba. melihatnya? Siap, Gimana siap. Bapak melihat statement saya ini? Mm-mm. Kalau tua biasanya kan banyak masih ada, masih muda, orangnya belum ada, dia bisa misalnya melihat, oh kalau dari sudut pandang ini gimana ya gitu ya. Mungkin itu yang bisa bisa saya coba. Jadi, dari sisi ini Oke, kan generasi kita juga berbeda sekarang. Generasi kita ya. juga berbeda sekarang. Iya. Siap. Bapak, Bapak justru hidup di generasinya Bapak, nggak terlalu jauh. Iya. Seringkali pengawas udah jadul, udah kolot, nggak cocok lagi.
Hmm, Oke, iya. siap. Oke. Siap, Oke. Coach. Eh, Ya, Common sekarang sense. sekarang kita bereskan dulu tentang masalah PD ini. Ya, masalah PD. Kita bicara Mm-mm. sekarang tentang Bapak maunya hasilnya kayak apa? Oke, hasilnya itu adalah eh, ketika saya datang ke sekolah itu, eh, kan selama ini sudah diterima itu, tapi saya ingin bahwa apa yang saya lakukan, misalnya pendampingan saya lakukan itu dirasakan ngefek banget gitu. Jadi tidak seperti yang sebelum-sebelum biasa aja seperti itu para pengawas. Nah, saya ingin dapat effort yang lebih wah keren nih Pak Eri datang nih Ya, mendampingi dia bisa memberikan A B ya, C D E gitu. Itu itu harapannya nanti di akhir ya, gitu. mantap, mantap itu Oke. hasil. Eh, Bapak coba lihat, tidak kebetulan Bapak masuk ke program ICT. Cara berpikir ICT tadi Bapak sudah tahu kan ya? Kalau kita bicara dengan orang, apa tadi yang selalu kita tanya kalau dalam coaching? Tujuan, Tujuan? kemudian langkah-langkah dan sumber daya. Ya. Nah, menurut Bapak, apakah yang tiga ini juga bisa relevan Bapak tanyakan setiap kali Bapak melakukan datang itu ke sekolah? Bukankah itu yang harus Ya, dilakukan? benar Bu, relate itu. Jadi tanya tujuan Ibu buat program ini apa gitu. Terus gimana Ya, langkah-langkahnya? Terus daya dukungnya apa saja Bu gitu. Oke, relate banget. ya. Relate Now banget, you see the Coach. beauty of coaching, percakapan coaching. Yes. Yes, Hmm. I see now. Oke, thank you banget. Hmm. Bapak bayangkan apa dampaknya kalau setiap kali Bapak datang ke sekolah, you come up with the attitude of as a coach, attitude-nya ya. Mm, Jadi tidak yes. menghakimi orang, ini Mm, kenapa begini, tapi, what do you have? Maunya apa tadinya? Semula apa gitu. Kalau mindset itu ada pada kepala sekolah, ada pada guru, dengan begitu Bapak datang, tidak menghakimi mereka, apa dampaknya, Pak? oke, nampaknya mereka akan bertumbuh dan berterima. Hmm, Jadi, ya, mereka akan berterima, bahkan mintamu gini sering-sering hadir Pak Eri. Saya butuh sesuatu. Saya butuh digali nih isi isi pikiran saya mungkin gitu ya. Nah, itu iya. nampaknya dampak yang akan Wow. terjadi. Bapak menjadi orang yang terkenal ya, orang yang dibutuhkan begitu. Artis. Oke, itu as a person. Itu dampaknya buat Bapak. Tapi buat sekolah apa? Mm. Buat sekolah mereka akan mencapai Ih, tujuannya. Mereka menjadi akan apa? mencapai tujuan. Kemudian mereka akan mencapai tujuannya kalau mereka punya visi misi A B C itu misi mereka akan tercapai karena kan visi dijabarkan jadi misi kemudian dengan tujuan-tujuan yang smart itu sekolah itu Hmm, nampaknya punya brand masing-masing suatu saat nanti hmm, gitu. Jadi mereka punya iya. ciri khas, mereka punya brand masing-masing sehingga Maaf, sekolah suara itu Bapak menjadi kurang sekolah yang jelas. berdaya. Ini karena apa? Karena linknya yang kurang jelas Oke, ya. Ya. mungkin sinyal saya Oh, putus. Nah, signalnya. jadi dampaknya Oke. bagi sekolah itu ya sekolah itu akan mencapai atau mampu mewujudkan visi dari sekolah itu gitu. Bahkan mereka punya personal branding sendiri atau branding sekolah masing-masing kalau mereka sudah menemukan itu tujuan mereka. Itu Iya. dampak yang luas nanti Oke. bagi sekolah itu. Sekolah. Dampaknya buat anak-anak apa, Pak? Halo, Pak Eri. Halo, Pak Eri. Ya, Dampaknya buat ya, anak ikut apa serta ya, Pak? hilang. Ya. Oke, Linknya bagi berarti. anak, Hmm. ya, bagi anak, kalau sekolah itu tentu tujuan akhirnya itu adalah pada murid kan.
Kalau sekolah sudah jelas punya tujuan, sekolah jelas melaksanakan program, maka anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang nyaman belajar, mereka menjadi bermakna dalam belajar, dan mereka jadi murid yang bahagia. Hmm, hmm. Sekarang kita kembali ke tujuan Bapak tadi. Bapak ingin supaya eh, percakapan coaching itu menjadi pendekatan Bapak dalam melakukan eh, pendampingan ke sekolah. Itukah Betul. yang menjadi tujuan Bapak? Benar. Tujuan jangka pendeknya itu gitu ya. Iya, iya, Kalau benar. jangka panjangnya tadi, apakah untuk buka diklat begitu ya, Pak? Betul, itu jangka panjang. Oh, oke. Jadi kita kita bagi dua jadinya ya, Pak. Apa tadi jangka pendeknya apa tadi tujuannya, Pak? Eh, saya bisa menggunakan percakapan coaching untuk mendampingi sekolah, dan Hmm, yang kedua itu saya bisa mengadakan diklat gitu. Nah, iya, diklat itu. keren banget, keren banget. Oke. Nah, eh, supaya itu terjadi, langkah-langkah apa yang harus Bapak lakukan supaya Oke. betul-betul percakapan coaching itu menjadi your new life apa a new cara baru Hmm. mendampingi sekolah. Apa langkah-langkah yang Bapak lakukan? Oke, tentunya saya latihan, Coach. Saya akan latihan, Hmm. mempelajari apa guiding dari guiding pattern ini, itu latihan. Kemudian Maksudnya satu, mempelajari materi-materi ya, coaching itu lagi? materi-materi coaching itu lagi. Oh, Kemudian oke. latihan, latihan Dan menggunakan, latihan. ya, Oke. latihannya mungkin dengan teman sejawat saya dulu deh di kantor gitu. Yuk kita kita Hmm. sesi latihan dulu gitu. Setelah itu baru ke sekolah, o- tentu kan terakhir itu tetap minta feedbacknya. Seperti Oke. tadi, seperti tadi di saya coaching satu kepala sekolah itu, saya minta feedbacknya. Hmm. Saya sampaikan, Ibu, hari ini kita pendampingan saya coba dengan sesi coaching ya, coaching itu bla bla Hmm. bla bla itu. Nah, karena kan tujuan Ya. kita hari ini, tujuan Ibu hari ini, Bapak tolong lihat ke kamera, Pak, ke kamera. oke, Ya, oke. tujuan hari ini itu adalah seperti apa? Yuk kita akan bahas dengan sesi coaching gitu. Nah, Ya. akhirnya berjalan itu kurang lebih 40 sampai 50 menit itu terjadi. Wow, Nah, wow. terakhir feedbacknya Ah, itu ah. eh, dia bilang, Pak Eri terlalu tegang, masih ada tegang gitu. Ya. Oh. Jadi, Ya, 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 ya. oke, terima Oke. kasih. Jadi kan feedbacknya itu benar-benar membangun, tidak hanya buat saya senang aja kan, tapi itu Ya, membangun banget. ya. Oke. Bapak bisa melihat saya sebagai sumber Bapak, sumber-sumber apa yang Bapak butuhkan? Oke, sumber yang saya butuhkan itu adalah saya butuh mentor gitu. Nah, ketika Hmm, ketika saya seperti tadi, ketika si coach atau klien saya bilang, oh, Pak Eri itu masih tegang, gitu. Saya tentu harus bertanya kepada teman-teman yang sudah paham tentang coaching, gimana sih biar nggak tegang gitu. Nah, kalaupun tidak dengan teman-teman yang coach itu, mungkin dengan partner sejawat yang mereka sudah biasa public speaking, ya gimana sih membangun komunikasi agar kita tidak terlihat tegang. Nah, itu sumber daya yang bisa saya gunakan. Kalau ya. yang tidak interaktif, misalnya nonton video kan bisa ya, video-video latihan itu. Jadi Oh, pelajari ekspresi mereka kan itu bisa. oke. Siap. Oke. Baik, saya pernah ini agak sedikit di luar coachingnya. Saya Oke. pernah menawarkan ke Bapak, eh, Bapak bisa pakai saya sebagai mentor Hmm. sekali-sekali, ya Oke. Pak. Karena saya kan trainer juga. Hmm. Kalau Bapak tadi tujuan jangka pendeknya adalah menggunakan percakapan coaching, ini kita potong sebentar ya, bukan coaching Oke, ini. siap. Eh, tapi juga sebenarnya kan we see coaching as a business. Masalah Oke. harga itu nanti nomor dua. Kalau Bapak berkenan, kebetulan saya kan lagi ikut Hmm. train the trainer, Pak. Jadi Hmm. saya juga butuh partner untuk Hmm. kita bisa mempersiapkan ini. Kalau Bapak mau, kita bisa percakapkan itu, Pak, lewat Oh, lewat latihan-latihan kita. Jadi
sambil nanti saya lihat bagaimana Bapak eh, merespon, mengcoach kalau perlu kita tukeran peran, tapi juga Hmm. memberikan input-input dan melihat perkembangan Bapak. Jadi, if you want to look at me as your mentor gitu, Pak. Kecuali Bapak Oke. udah punya belum? Oke. Kebetulan dosen saya sering saya minta bantuan untuk melihat seperti apa saya gitu kan saya punya Oh, ada kalau misalnya masalah bisa kita linknya ini kurang jelas ini. Lagi hujan deras ya. oke. Oh ya, itu Oke. Tadi Pak Eri mengatakan sumber-sumbernya itu Bapak juga punya teman yang bisa saling berdiskusi, punya juga dosen, bahkan mau nonton video gitu ya. Dan kalau Bapak mau, Bapak bisa kita bisa bangun hubungan terus dan kita latihan memberikan input. Halo, hai Pak. Halo Pak, Pak Eri, Pak Eri. Bapak kepental lagi nih kelihatannya ini. iya baru aja terpental. Mungkin sinyal ini ya. Padahal Ya, saya bias betul. Oke. gini aman-aman aja. Kembali kepada sumber-sumber tadi, Pak. Sumber Hmm. daya itu ada dua. Sumber daya diri kita, Ya. semangat kita, antusiasme kita, kemauan kita itu juga sumber. Nah, di luar itu berarti teman-teman, orang ada di sekitar kita. Bapak boleh petakan sumber-sumber di sekeliling Bapak siapa aja, Pak? Pertama rekan sejawat sesama pengawas. Yang kedua itu em, Hmm, pimpinan ya. Pimpinan saya juga welcome banget ya. Dia beliau oke, sering sering membantu kami gitu, untuk memetakan kondisi-kondisi di lapangan. Kemudian oke. dosen saya dan support yang juga tidak kalah penting ini support dari istri gitu kan. Oh Jadi ya iya, iya, cerita juga, oh, tadi gini loh kondisinya gitu. Nah, itu juga iya. penting jadi support system ya bagi bagi saya. Ya, yang paham tentang coaching dari mereka-mereka yang Bapak sebutkan tadi ada? Yang secara paham banget itu artinya punya lisensi itu tidak ada, tetapi yang Oh, sampai saat ini sebagai mentor yang paling sering gitu, yang terlibat dalam setiap saya mengambil keputusan itu adalah dosen saya gitu, karena kan beliau dosen manajemen ya, dosen manajemen oh, pendidikan gitu. Jadi oh, ini kan hubungannya dengan manajerial gitu, saya lebih banyak belajar atau bertanya tentang gimana sih solusi ketika ada situasi seperti ini gitu. Jadi oh, uh, manajerial itu diberikan pemahaman-pemahaman. Walaupun decision makernya kan kita gitu. Tapi betul. insight-insight yang diberikan itu cukup membuka wawasan kita mengambil keputusan seperti apa gitu. Itu kesan. Iya, iya. Pengalaman saya sebagai direktur sekolah internasional selama 25 tahun memang apa ya, Bapak kan sebenarnya di atas lagi kan itu karena harus Enggak. mengurusin banyak sekolah kan ratusan SD, ratusan ada berapa jumlah sekolah yang Bapak harus Saya monitor? dapat 10 SD, 10 SMP. 20. Berarti Ya, 20. hampir keliling Ya, tiap hari gitu tiap ya. hari. Nah, berarti kan percakapan coaching itu menjadi sangat sangat penting ya, Pak. Benar. Hmm, oke. Nah, kembali ke tujuan tadi, Pak. Ya. Eh,
Kalau ditanya dari 0 sampai 10, semangat Bapak untuk segera melakukan percakapan coaching itu berapa persen? 9. 9. Oh, kenapa enggak 10? Ya, kalau 10 terlalu istimewa. Tapi menurut Bapak, apakah dengan Bapak menggunakan percakapan coaching itu yang membedakan Bapak dengan pengawas yang lain? Benar, benar. Karena saya coba tanya teman-teman di pengawas, belum ada yang mengikuti pelatihan di luar seperti saya gitu berkaitan Hmm, dengan coaching gitu. Saya coba aja ntar nanti aja gitu ya, tapi yang I'm the only one ya di antara teman-teman itu yang sekarang berada di ICT ini gitu. Ataupun dalam tidak di ICT. pendekatan dalam pendekatan mereka melakukan supervisi, mm, adakah yang menggunakan pendekatan coaching? eh, saya tidak tahu detail mereka Oh, cara pendekatannya kan. Jadi oke. kami tidak saling eh, apa ya, biar tidak ada masuk ke intimidasi atau mendominasi gitu kan. Nah, yang Oh, pasti kami selalu cerita, oh tadi seperti ini. Jadi oh, tidak dari saya tidak muncul, kamu nggak pakai coaching ya, ya sampai hari udah ini belum pasti. muncul. Iya. Usia-usia di sekitar Bapak, teman-teman Bapak sejawat pengawas, rata-rata usia berapa? 35, 37, kemudian Ada, ada ada ada. 37, Oh, ada ya bukannya ada udah 3. senior-senior, Pak? Yang senior tinggal 6 orang ya kalau nggak salah. Oh, Iya, dari 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 berapa dua puluh? puluh tiga sekarang. Oh, oh Ya udah kami kecil dong. ya Berarti banyak yang muda ya, Pak? benar seumuran seumuran saya banyak. 17. Oh, wow. Tapi mereka belum punya kompetensi itu. Itu, Eh, Mereka hanya ikut di mereka semua lulusan guru penggerak. Jadi kan di guru penggerak mereka oh, sudah dapat. ya, Cuman kan tentu ada perbedaan kan ketika dari sisi eh, intensitas dan sebagainya. Karena ya, kan seperti sekarang di ICT ini kan tagihannya cukup tinggi 12 kali gitu kan. Nah, ya, jadi intensitas untuk praktisnya itu yang membedakan gitu. ya. Jadi Saya ikut eh, training guru coach profesional 6 bulan itu, Pak. Tiap minggu praktek. Wah, luar biasa. Ya, jadi mestinya memang kalau ikut MCI punya ini orang-orangnya bisa bagus jadinya. Tapi tapi look at itu sebagai opportunity loh, Pak. mm, Hmm, sharing dengan yes, teman, berbagi dengan teman. Bahkan kalau nanti Bapak udah siap untuk berbayar, itu kita bisa set up how to do training oke. using apa namanya? Using bahkan menurut saya menggunakan pendekatan coaching training itu keren banget. Saya kan Mm, trainer, Pak, sekarang. mm, Saya mm, menggunakan pendekatan coaching itu keren banget. Hmm, oke, iya, siap. oke. Nanti Baik, nunggu Pak Heri. wisuda dulu. Ya, ya. Baik, Pak. Dengan demikian kita sudah hampir 1 jam ini. Gak kerasa ya, Siap. Pak Heri ya. Iya, ya benar sekali konser. Apa kesimpulan yang Bapak dapatkan dari percakapan kita? Ada insight, ada refleksi yang Bapak dapatkan? Oke, simpulannya adalah sesuai dengan tujuan saya secara apa jangka pendek itu saya ingin menggunakan pendekatan coaching untuk pendampingan. Oleh karena itu yang perlu saya kuatkan dari diri saya itu adalah yang tadi merasa tidak percaya diri itu ubah mindsetnya, jangan seperti itu, tetapi bagaimana kita melakukan tugas kita sebagai pengawas itu seperti apa. Kemudian gunakan sumber daya, ya ada mentor, kemudian ada rekan sejawat. Kemudian perbanyak latihan, pelajari dulu materinya, perbanyak latihan. Nah, itu adalah kunci untuk jangka pendek. Nah, jangka panjangnya ketika itu semua berhasil, sudah mantap gitu, itu akan muncul dengan sendirinya nanti bagaimana untuk mengorganisasikan rekan-rekan sejawat dulu.
Yuk kita Hmm. belajar dulu. Nah, kemudian insight baru yang saya dapetin adalah bagaimana kita dari coach Safa tadi adalah bagaimana kita memutar, coba putar itu posisinya dibalik itu, tidak hanya pandang dari sisi yang lain. Itu itu Hehehe. itu membantu saya untuk mengubah melihat sudut pandang yang lain gitu. Ya, Sehingga saya tidak berpikir mudah nanti nggak bisa gitu, bukan bukan seperti itu, tetapi kita coba pandang sisi. Nah, itu insight yang saya terima, saya dapetin tadi peserta dari sesi percakapan kita. Gitu. Terima kasih, Coach. oke. Nah, untuk Bapak segera melakukan pendekatan coaching itu dalam mendampingi sekolah, adakah adakah action plan segera yang Bapak harus lakukan? Oke, action plan-nya itu saya kan untuk mendampingi sekolah itu saya sudah punya jadwal. Nah, Oh, saya sesegera mulai besok lagi, mulai tadi sih sudah, besok saya juga akan latihan lagi, sampaikan kepada kepala sekolah ketika mereka akan menyampaikan ada masalah itu, Pak, saya punya masalah gini. Oke, kita selesaikan dengan percakapan coaching. Itu yang akan guna tagline itu hmm, yang akan saya bawa ketika ada teman-teman kepala sekolah ketika menyampaikan masalah. Pak, saya nggak jelas nih tujuannya. Oke, kita akan selesaikan dengan percakapan coaching. Nah, itu yang akan saya bawa sesegera coach ke lapangan. hmm. Berarti mulai besok pagi udah langsung praktek. Sebenarnya Bapak udah mulai Kasih. juga sih beberapa hari lalu Sudah, kayaknya. sudah. Itu. Udah, oke. Eh, Kalau mereka datang, ini saya punya masalah nih, berarti Hmm. di pikiran Bapak apa? Begitu bicara masalah, sebenarnya mereka bicara apa itu, Pak? Dari susunan itu. Eh, ketika mereka bicara masalah itu bagi saya mereka itu sedang tidak mendapatkan atau tidak mencapai tujuannya gitu. Ya, Iya. Oh, oke. kenapa? Nah, ya gini saya nggak berhasil. Nah, berarti kan tujuannya nggak tercapai gitu. Nah, Ya, berarti berarti itu yang bisa kita gali. ya, betul. Itu, Coach. Itu tuh keren banget tuh. Begitu bicara masalah, oh berarti kita perjelas dulu apa masalahnya, maunya apa, gitu kan? Mm-mm. Nah, maunya apa itu kan berarti tujuan. Oke, Hmm, siap. nah, baru bicara solusi kan gitu ya Pak. Kalau udah jelas maunya apa, apa yang kenyataan, berarti ada gap. Nah, itu yang menjadi action plan. Oke, Iya, oke siap, Pak. Coach. Baik. Eh, Biasanya kalau Bapak ke sekolah, Bapak waktunya berapa lama? Sekitar 2 sampai 3 jam. Ya, Hmm. 2 sampai 3 jam dulu. Nah, apa hal-hal baru yang harus Bapak lakukan supaya 2-3 jam itu tuh benar-benar efektif sekali? Mm-mm. Oke, hal-hal baru yang akan saya lakukan itu mengidentifikasi dulu apa sih kebutuhan sekolah gitu. Jadi Iya, kalau misalnya kebutuhannya dari dia itu nampaknya kalau berasal dari dia itu gregetnya akan ada daripada dari kita. Oh, saya ingin sekolah begini. hmm, Kalau kalau dari saya kan tentu mereka kok bisa gitu. Tapi ibu ingin sekolah seperti apa gitu kan. Nah, mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu biar iya, keinginan atau tujuan itu berasal dari diri mereka. Sehingga iya, kan akan memunculkan percakapan yang intens gitu. hmm, Because, iya. Identifikasi. Kalau kebutuhan kan sebenarnya kan maunya begini, mereka di sini, gitu kan Pak hmm, ya? Ada ya, gap itu. Itu betul. kebutuhan kan Pak? Ya, Jadi sekarang jadi mudah melihatnya. Mudahkah iya, melihatnya? mudah, mudah, mudah. Ya, ketika Jadi ada. mudah. Iya, Siap. oke. Nah, apa yang harus dibuang dalam 2-3 jam sebelumnya yang tidak perlu Bapak lakukan lagi? Yang dibuang itu adalah percakapan atau curhat yang di luar dari apa yang menjadi kebutuhan sekolah. Misalnya Oh, cerita tentang, "Wih, saya di rumah gini-gini kan," itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan hmm, visi, misi atau kondisi sekolah itu kan di luar konteks tugas gitu. ya, Maka itu yang harus dihindari, gitu. Bahkan tidak boleh ada. Gitu. Kalau mereka pengen ya, cerita ya sesinya lain gitu.
Sesi bukan Kalau sebagai mereka curhat, tapi Bapak bawa dengan percakapan coaching, bisakah? Em, saya belum pernah mencoba ketika dia curhat dengan Hmm, saya alihkan dengan coaching, tapi dengan cerita tadi antara gap itu nampaknya saya akan upayakan. Jadi ketika mereka curhat, oh, Pak, saya punya masalah begini. Nah, di sana yang kata hmm, kunci ketika dia bicara masalah itu yang kita ambil sebagai pemantik agar mereka bisa pemantik. menemukan apa sih Iya, tujuan mereka gitu. Seperti itu. iya. Tapi Kira-kira Bapak seperti itu akan, gimana Coach Sarah? ya, itu sangat bagus. Tapi prioritaskan memang berkaitan atau ada dampaknya dengan sekolah ya, Pak. Ya, Kalau betul. masalah itu membuat kinerjanya menjadi tidak bagus di sekolah, yes, itu kita kita lakukan percakapan coaching. Siap. Hmm. Berarti Ini dipilih dulu ya. ya Adakah dipilih kaitannya dulu. dengan Ini curhatnya dampak apa dulu sekolah? ini gitu. Kalau ternyata memang berdampak bikin dia jadi malas, bikin dia nggak bisa konsentrasi, bikin kepala Hmm, sekolah jadi puyeng, nah, itu berarti kita kita harus melakukan percakapan coaching, Pak. Hmm, oke, siap. iya. Oke, Pak. Eh, adakah hal-hal lain barangkali yang Bapak ingin katakan Hmm, atau tanya? nah, sementara cukup dulu Coach ya. Jadi dengan insight-insight tadi, saya ingin mencoba dulu. Nanti gimana hasilnya mungkin kita bisa diskusikan selanjutnya. Iya, saya selalu ada waktu, Pak, untuk Hmm, latihan ya, Pak ya. Begini, siap. kita baik juga buat saya, bagian dari tugas saya, dan Hmm, harus ada bagusnya buat Bapak. Jadi, percakapan kita berikutnya barangkali adalah bagaimana mendampingi Bapak untuk hmm. makin hari makin makin mampu nanti menjadi trainer di bidang coaching dengan Oke, praktek dulu ini gitu Pak. siap. Oke. Siap, Coach Sarah. Saya masih masih perlu 48 jam lagi. Nah, kalau kalau katakan sekali seminggu sama Pak Eri sih saya siap saya. Tinggal Bapak waktunya kapan? Ya Pak. Siap, siap. Nanti kita coba sesuaikan ya Coach Sarah. Ya. Baik, dengan demikian terima kasih ya Pak ya percakapan kita. Saya juga sangat senang memiliki Pak Eri yang cerdas, yang gampang menangkap esensi dan dan mudah mengatakan apa yang ada di pikirannya. Jadi Hmm, komunikasi kita jadi tune in. Maaf tadi siap. yang tadi sebelumnya tuh saya capek banget Pak. Ya, aduh dalam hatiku, kok bisa begini? Saya jadi merasa merasa nggak happy, nggak merasa berhasil gitu Pak menghadapi itu. Tapi Bapak, saya merasa happy karena tujuan Bapak jelas, langkah-langkahnya jelas, hasilnya pun eh, langsung bisa dirasakan oleh sekolah dan dampaknya itu Pak, Hmm, dampaknya itu luar biasa. Once Bapak sukses, itu dampaknya bukan hanya ke satu orang, kepada satu sekolah dan seluruh oke, warga sekolah, Pak. Itu luar siap. biasa itu. Iya, Siap, Coach. Doakan. iya. Terima kasih untuk percakapan kita. Adakah feedback, Pak, dari Bapak dalam percakapan kita ini? Oke, kalau secara umum bagaimana Coach Arta mengenal kata kunci ya dari yang saya ceritakan. Kemudian ketika saya lepas dari tujuan tadi, bahkan ketika saya mengganti tujuan pendek menjadi jangka panjang itu bisa dikembalikan lagi gitu. Sehingga kembali lagi ke rule-nya. Nah, ini nih yang penting sebenarnya kita menjaga. Nah, terlepas tadi secara teknis kan itu di luar kendali kita. Of all, it's okay. Ya. Iya. Thank you, Pak. I want you to be part of the list of my inner circle to Okay, I make, hope to. ya, feel free ya, Pak Eri ya. Yeah. Anytime, just I WA me or I WA you. Don't hesitate to contact to each other. Ya, Pak Eri. Okay, okay, Nanti I kalau ke will. Bali kita ketemuan ya, Pak. Yes, of course. Ya. Kalau Bapak datang ke Jakarta, please let me know. Woi, Iya. Jakarta mana? Saya persisnya di Jati Bening. Ya. Pusat.
di Jati Bening namanya. Ya, Itu udah Jakarta Pusat, Timur, Utara, Jakarta Barat. Timur. Oh, Jakarta. Jakarta Timur. Iya. Oke, siap. Thank you, Pak Eri. Thank you, Coach Safa. Ya, See ya. you. Good night, Pak Eri. It's good night. Iya. Izin live. Ya, kita Ya, mau. silakan di Eh,